Cek. Assalamualaikum, good morning. Pagi-pagi aku udah siap-siap mau kerja via Zoom. Yes, via Zoom karena sekarang lagi zaman PPKM, terus ada fashion show virtual kayak gitu. Dan nanti jam 3 sore insya Allah akan ada olahraga bersama dengan tentang anak, ada dengan aku juga sama dengan biru. Mau ini ada tipe kuliahnya orang mas. Ini kemarin itu. Iya. Coba ya.
Mau Gari taruh di sini. Ora apa-apa sak dienggo langsung mlaku wis ora mampu. Yo nyileh ngene bapak. Kilo. Sepeda kayak yang duri kok. Sepeda kayak yang duri. Mbak, tolong nanti kuncinya kayak yang dompet gitu. Makasih Mbak. Kurang gue master ya. Levelane aku mau masker. Ya? Tetelane. Kopi ini dijahati. Yo. Sudah. Aku lali, nanti buku. Isang pangkeke mau apa modelnya langsung.
bisa nanti pulang termakan bisa. Nenek suka kayak gitu. Jam berapa cara survei tempat aja mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hanumania dimanapun Anda berada dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Meskipun kita masih dalam masa PPKM karena pandemi COVID ini, teman-teman jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat ya. Senang sekali hari ini saya Preti dapat hadir di sini dan menemani teman-teman untuk bisa hadir dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Hanum Rahmadianti Virtual Launching Bawana Series. Acara ini dapat kita saksikan langsung ya teman-teman melalui live secara langsung dari akun official dari Hanum Rahmadianti. Yang pertama teman-teman di Instagram ya. Kita ucapkan selamat datang dulu. Halo teman-teman. Selamat datang ya di Instagram, kemudian yang kedua di YouTube channel, dan yang ketiga di Zoom link bersama teman-teman dari Hanumania dimanapun Anda berada. Jadi siapkan tempat duduk yang nyaman, bersantai bersama keluarga maupun yang sedang ada dalam perjalanan, karena sebentar lagi kita akan disuguhkan dengan koleksi yang cantik-cantik dan menarik dan juga promo-promo. Sampai dengan akhir acara ini untuk produk-produk dari Bawana Series ini, kita akan langsung saja mulai acara hari ini. Selain dari penayangan virtual untuk fashion show, hari ini juga kita akan memberikan giveaway dan juga talk show bersama para special guest kita hari ini. Siapakah dia? Special guest hari ini adalah seorang artis, kemudian entertainer dan juga entrepreneur atau womanpreneur, yaitu Kak Caca Federica. Sudahkah online Kak Caca? Halo semuanya, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Kak Caca hari ini bisa hadir dan meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami Kak Caca ya. Gimana? Halo. Iya gimana? Ya, alhamdulillah Kak Caca hari ini bisa meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di peluncuran Bawana Series dari Hanum Rahmadianti ini. Iya dong, ini salah satu brand favorit aku. Mukenanya aku pakai terus, enak banget. Iya, aduh Kak Caca kami sangat beruntung hari ini Kak Caca bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya ya Kak Caca ya. Mohon izin ini kami panggil dengan panggilan kakak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya selain beliau sebagai entrepreneur ya, kita tahu semua kalau Kak Caca merupakan istri dari Bupati Kendal. Selamat datang Kak Caca. Terima kasih. Oh ya, hari ini Kak Caca juga pakai baju bawana ya Kak ya? Iya dong, ini hijabnya, ini pakaiannya, semuanya tuh. Pokoknya tuh, semuanya dari Hanum tuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Nyaman sekali ya Kak ya? Enak kok. Kalau nggak enak ya aku nggak mungkin mau lah ikutan join. Aku udah 2 kali ikutan acaranya Hanum. Oh ya, Alhamdulillah. Baik Kak Caca, sebelum kita betul-betul mulai untuk virtual launch hari ini, boleh kami tayangkan satu video dulu Kak Caca ya? Oke. Ya, silahkan untuk bisa ditayangkan video berikut ini.
Yang mana tuh? Pernah namanya? Iya, Masya Allah, cantik-cantik banget ya koleksi Hanum kali ini. Untuk itu gimana sih kalau kita undang langsung dulu dari founder Hanum Rahmadianti yang bisa menjelaskan kita apa sih arti dari Bawana Series ini atau inspirasi apa yang bisa kita ambil dari virtual lounge pada pagi hari ini. Baik, kita datang saja Ibu Neni Rahmadianti. Halo, Assalamualaikum Mbak Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh duduk Mbak. Langsung ya? Iya. Apa kabar nih Mbak Neni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Agak deg-degan sih. Oh iya, sudah lama ya kita nggak ketemu ya. 2 tahun. Iya loh, selama pandemi ini benar-benar memisahkan kita, tapi kita tetap kontak ya meskipun melalui sosial media. Saya ini selalu menjadi pengagum dari Hanum Rahmadianti loh. Oh yang bener. Soalnya bajunya emang desainnya lucu-lucu, kemudian nyaman banget yang jelas untuk dipakai. Alhamdulillah. Hampir semua dari produk dari pertama sampai hari ini tuh selalu menggunakan bahan-bahan yang nyaman untuk saya pakai ya. Alhamdulillah. Oke. Mbak Neni boleh dibocorin dong kenapa nih pakai tema Bawana Series? Boleh Fadil. dong. Oh ya, sebelumnya aku mau nyapa teman-teman yang ada di virtual dulu ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Mbak Neni apa kabar? Hai, udah hadir. Kak, apa kabar? Sehat? Kak Caca dari Jakarta, teman-teman. Iya. Dari Kendal ya Kak? Iya, Caca baru di Jakarta ya ternyata. Ini memang kemarin syuting di Jakarta, sempat dari Bandung terus Jakarta gitu. Jadi memang beliau sibuk banget. Tapi alhamdulillah mau nyempetin untuk virtualnya karena kita udah 2 kali. Iya loh, dan tepat waktu loh. Saya sangat appreciate. Terima kasih sekali Kak Caca. Allah. Iya, selain ada Kak Caca, kita juga ada model Juwita Asmara. Halo Dek, Juwita Asmara. Jadi yang setiap hari mukanya muncul di layar feednya Hanum. Jadi pada kepo, aduh mana sih modelnya kayak gimana sih Mbak Juwita gitu ya. Sudah online juga ya? Udah on cam dari pagi kayaknya. Masya Allah. Assalamualaikum Kak Juwita. Assalamualaikum Dek Juwita. Halo. Halo. Hai, ya Allah cantik banget. Di Solo panas hujan? Ya, Solo hujan apa panas? ya lumayan cerah. Lumayan cerah ya. Oke, untuk teman-teman semuanya terima kasih untuk hadir hari ini di acara launching Bawana Series Virtual Show. Jadi memang nggak mau nih ya, kita harus tetap produktif. Tapi gimana caranya biar tetap sesuai dengan prokes seperti itu. Oke, tadi pertanyaannya adalah kenapa menggunakan nama Bawana? Iya, boleh di-sharing dong Mbak Neni. Jadi Bawana itu artinya adalah jagat raya, alam atau dunia. Nah, kok artinya ngeri banget gitu ya? Itu dari bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa ya Bawana ya? Betul, karena memang saya orang Jawa ya. Jadi artinya Bawana itu adalah jagat alam, jagat raya atau dunia. Karena memang pengen banget ngambil tema ini karena 2 tahun ini tuh kita kayak merasa ketidaknyamanan, kemudian juga semua terbatas, kemudian gaya hidup kita juga berubah gitu. Jadi pengen banget ngambil nama itu gitu karena dunia ini tuh lagi tidak baik gitu. Jadi jagat raya ya kesimpulannya Mbak Nini. Kemudian untuk temanya sendiri, ini artikelnya ada 2 macam ya. Kalau seperti saya ketahui ini yang pertama adalah rain, betulkah pengucapannya rain ya? Reina. Oh Reina, sorry. Reina tunik dan yang kedua adalah dress ya, kanza dress ya.
Iya, betul. Jadi ada dua artikel yang dimana bawana ini ada rain tunic dan kansa dress gitu. Kemudian untuk spring dan strong color-nya itu sendiri apa tuh artinya Mbak Neni? Jadi ada beberapa color, jadi total ada 5 color di bawana series ini. Untuk yang rain sendiri ada color Canyon Clay dengan color Rosewood. Kemudian untuk yang di Kansa seperti yang aku pakai sama kayak punyanya Caca juga, itu ada warna Sage Green, ini the best seller yang warna ini. Kemudian ada warna Canyon Clay dan warna black. Nah, dari spring color ini artinya adalah bersemi. Aku pengen banget nih dari 2 tahun silam ini kan kita kayak ngerasa parno, ngerasa ketidaknyamanan, kemudian kayak aduh nanti kita keluar nanti gimana ya, kena nggak ya. Nah, kayak ngerasa nggak nyaman itu tuh kita sedikit pengen aku ngebawa ada rasa seni, rasa hidup, ada kayak warna-warna bunga yang soft kayak gitu-gitu. Karena memang kalau untuk Hanum kan warnanya lebih soft ya, lebih natural gitu. Kemudian untuk yang strong colornya aku ambil dari warna hitam. Jadi apapun kondisi kita dengan dunia yang tidak baik seperti ini, dengan pandemi seperti ini, kita harus tetap kuat, kita harus tetap bisa inovasi, kita harus tetap bisa untuk produktif. Masya Allah, iya ya. Baik, berarti tema spring and strong color ini berarti sebagai penyemangat buat kita semua para perempuan di seluruh Indonesia ataupun Bener dimanapun banget. berada ya Kak Neni, Bener untuk banget. tetap kuat dan tetap cantik dan anggun selama pandemi ini ya. Bener banget. Jadi aku juga pengen banget hari ini tuh kita selain acara virtual, kita tuh ngobrol cantik gitu ya. Ngobrol cantik sih. Ngobrol cantik tentang wanita-wanita produktif kayak gitu. Karena gestar kami atau gestar kita ini ya, wow, wanita-wanita keren ya. Contoh kayak Kak Caca, beliau adalah istri bupati, tapi beliau juga punya bisnis, beliau juga artis, influencer, tuh sangat padat sekali. Jadi apa ya namanya, luar biasa banget lah gitu Iya, kan. iya, iya. Terus seperti Kak Juwita juga dia model, influencer, pada sehari tuh dia harus tag ganti baju sampai ratusan kali. Nah itu apa sih tipsnya? Nah nanti kita tanya-tanya, kita kulik ya. Oke. Jadi tema hari ini ya teman-teman, selain sebagai virtual launching dari Bawana Series yang memang sebagai penyemangat kita di masa pandemi ini, kita juga akan mengundang perempuan-perempuan produktif agar menjadi inspirasi ya Mbak Neni. Yang Iya. pertama itu Mbak Neni. Yang pertama yang Mbak Neni dan juga gestar kita terutama ini. Baik, jadi seperti itu produk dari Bawana Series ya Mbak Neni. Iya. Untuk Mbak Neni sendiri tipsnya apa nih untuk ya? produktif atau tetap berkarya selama pandemi? Ya, pasti ngerasa galau, kemudian ngerasa nggak nyaman, kemudian parno pasti ya. Apalagi pelaku bisnis ya, pelaku bisnis yang seperti saya gitu ya. Saya tahu teman-teman di luar semua rata-rata pelaku bisnis dengan gimana caranya berinovasi terus agar bisnisnya tetap jalan gitu. Tapi tips saya semangat yang pertama. Yang kedua adalah terus ikhtiar, karena ikhtiar ini kata-kata yang sering aku cetuskan oleh mitra gitu. Jadi ikhtiar dan konsisten, karena dengan ikhtiar tapi kita tidak konsisten itu susah banget. Kadang kita baper gitu ya, aduh hari ini males posting, aduh hari ini males ngapa-ngapain, bangun tidur udah mendung, jadi hatinya jadi mendung gitu ya. Itu udah menghancurkan semua ide, menghancurkan gimana cara nanti kita akan kasih inovasi, gimana caranya kita mau produktif hari ini gitu. Udah moodnya udah nggak bagus gitu. Jadi kalau tips dari saya adalah semangat, yang kedua adalah ikhtiar, karena tugas manusia hanya bisa ikhtiar. Iya, betul. Tapi hasil tetap kita serahkan sama Allah gitu. Yang ketiga adalah konsisten, dan yang terakhir adalah fokus. Fokus ya. Masya Allah, keren Gitu. sekali ini. Jadi bisa saya simpulkan di sini ya. Ini virtual launch ini akan sangat bermanfaat buat kita semua loh teman-teman, terutama bagi para perempuan di luar sana ya. Untuk tetap semangat di masa pandemi ini. Yang pertama kita harus punya niat untuk atau semangat untuk membangun diri sendiri, kemudian konsisten dan juga fokus. Selain itu juga ikhtiar terus ya Kak Reni ya. Bener banget. Ya,
Terima kasih sekali Mbak Neni atas semangatnya Sama-sama. buat kita semua ya. Untuk itu agar mempersingkat waktu, kita langsung saja ngobrol banyak dan cari inspirasi yang jauh lebih mendalam dari gestar kita ya Mbak Neni, boleh Iya ya? dong. Iya, kita bagi tips ya. Iya. Kita sabar kembali ya. Halo Kak Caca, Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Caca, ini boleh dong dibagikan kabar gimana selama pandemi ini membagi atau memanajemen waktunya Kak Caca dengan kesibukan yang beragam selain artis, kemudian tugas kedinasan pasti juga penuh ya. Gimana ini Kak Caca untuk membagi waktunya? Kalau membagi waktu itu yang jelas kita sebagai, apalagi aku juga kan alhamdulillah udah punya anak nih sekarang, jadi aku benar-benar ngerasain gimana ternyata challenge-nya itu 1000 kali lebih challenging buat membagi waktu antara seorang ibu atau seorang istri yang memang mungkin belum punya anak dengan yang udah punya anak, itu lebih challenging menurut aku. Jadi gimana caranya kita harus set up prioritas gitu. Jadi prioritasnya itu apa aja sih, dan kita stick to perencanaan kita itu gitu. Tadi benar banget seperti yang dikatakan oleh Mbak Neni bahwa kita itu harus ada komitmen konsisten. Satu lagi persistence, komitmen konsisten persistence. Kenapa harus ada persistence? Karena kadang itu kita kalau misalkan udah punya rencana atau kita udah pengen ada sesuatu yang pengen kita lakuin, tuh pasti challenge-nya ada. Misalkan, kok kayaknya saya belum berhasil ya, kok kayaknya saya belum mencapai target yang sesuai saya pengen ya gitu. Tapi kita tuh nggak boleh nyerah, jadi benar-benar harus komitmen, kita udah komit, konsisten dan persistence. Jadi kita harus benar-benar kayak terus aja dijalanin, karena aku yakin deh semakin kita jalanin, semakin ikhlas, semakin kita stick to our plan, insya Allah Allah kasih yang terbaik buat kita. Iya, bener banget memang. Iya, Ini agak noise sebenarnya banget, aku bener jadi juga nggak bisa Kak ya. dengar. Jadi Suara orang-orang masuk semua ke sini. Halo. Iya, nih bisa Kita di-mute sambung ya, Kak. harusnya enggak sih? iya, teman-teman, untuk teman-teman yang virtual, bagi teman-teman virtual bisa di mute ya untuk speakernya, jadi biar tidak Udah banyak yang mengganggu di pada mute, saat tapi bicara. yang nggak mute juga ada nih, cuman beberapa nih kalau aku lihat deh. Iya, Iya. karena suaranya Yang lain tuh masih pada di semua mute, ya. tapi Iya. kalau aku bisa Mohon lihat ada untuk berapa nih. teman-teman bisa di mute dulu. Boleh nggak, sorry nih aku sebutin ya. Ada siapa tuh, Mbak Yunita Riawanti, itu nggak di mute. Terus Mbak Pujian Retnowati itu nggak di mute. Oke Jadi, teman-teman, yuk dibantu untuk mute dulu agar nanti acara kita berjalan dengan lancar. Karena ini sungguh bermanfaat loh, terutama Iya, betul buat banget nih. para wanita dimanapun berada. Ini dari Kak Caca tadi ada sudah membagikan tips, dan seriously ini benar-benar membangun kita ya, bahwa kita Bener tuh banget. memang pada saat pandemi ini nggak cuman kita yang susah, Iya, tapi betul. hampir semua susah, dan kita harus sama-sama membagikan energi positif Bener dari banget. perempuan satu dengan yang lain, yang bahwa kita harus konsisten dan juga yang paling penting tadi persisten ya. Jadi kita nggak boleh nyerah ya Kak Caca ya. iya, aku masih belum bisa dengar, suaranya noise sekali. Tolong dari host di set jadinya. Suaranya Dibantu kecil dari ya? host aja. Cek. Di Bukan partisipan suaranya itu. kecil, suaranya masuk. Masuk Ini ya ada yang beberapa lain ya. attendee Mohon yang bisa di mute untuk peserta yang lain. TV dari Maksudnya, host aja. nah maksudnya Biar itu dari nggak hostnya bingung. aja yang mute semua kadang attendee. Peserta nggak tahu, bingung cara mute-nya, dibantu mute dari host aja itu bisa. Tuh. Oke, dah tuh saya mute deh. Oh, jadi Udah ya? hostnya ini Oke, masuk ke Cak Caca. Saya mute ya tuh orang-orang semuanya. Terima kasih banyak, maaf tuh udah saya mute, semua attendee udah saya mute ya. Masya Allah, baik sekali Kak Caca. Mohon maaf ya, jadi merepotkan ini Kak. Oke, udah jelas sekarang. Alhamdulillah. Kak Caca direpotkan menjadi host untuk pagi ini nggak apa-apa Ya, ya? udah jelas Bu. Oke, ini siapa yang di unmute nih? Ask to unmute. Yang Mas Ya, kenapa ya anak-anak zaman sekarang ini kok mereka, maaf ya, bikin sayur bening aja nggak bisa loh. Masak tempe aja tuh kayak kayaknya tuh nggak
nggak jago loh gitu. Terus atau jahit pakaian aja, misalkan ada kancing copot, jahit pakaian aja tuh nggak bisa loh. Iya, gitu. benar-benar. Nah itu menjadi tanggung jawab kita sebagai ibu gitu. Sebagai ibu kenapa? Karena kan kita adalah madrasah pertama buat anak-anak kita gitu. Beda sekali ketika zaman mungkin ketika saya masih SD kali ya, bisa dibilang 20 tahun lalu gitu ya. Dimana anak-anak mudanya pada saat itu basic skills itu mereka masih bisa gitu. Kalau sekarang kok kebanyakan anak-anak yang usia produktif, mereka tuh terlalu banyak pegang handphone yang akhirnya basic skills mereka tidak bisa jalanin. Nah, sekarang mungkin masa pandemi seperti ini kita punya hal yang positif nih. Hal yang positifnya apa? Kita banyak di rumah. Banyak di rumah, banyak yang bisa kita pelajarin dari orang tua kita, atau kalau kita sudah menjadi orang tua, kita harus banyak mentransfer ilmu ke anak-anak kita sesuai dengan umurnya. Misalkan anaknya udah remaja 15 tahun. Ya masa dia nggak ngerti bumbu-bumbu dapur, masa dia nggak ngerti. Saya pun juga, maaf ya, saya juga nggak hafal semua bumbu dapur. Tapi minimal basic skills untuk survive hidup sendiri itu harus bisa gitu. Jadi dalam masa pandemi seperti ini memang challenging, tapi kita insya Allah pasti ada deh cara gimana caranya kita bisa belajar dari masa pandemi ini. Jadi positifnya adalah kita lebih banyak di rumah, dan kegiatan di rumah itu harus benar-benar kita kreasikan untuk hal-hal yang memang manfaat gitu. Contohnya adalah kita nggak usah ngomong-ngomongin tentang hal-hal yang besar-besar dulu deh. Basic skills, life skills aja dulu, bisa atau enggak gitu. Benar banget, benar banget. Iya ya Mbak Neni ya, dan itu kita sebagai ibu juga menjadi madrasah utama dan juga sekolah mula dulu bahwa kita mengajarkan yang tadi Kakak Caca bilang itu seperti menjahit, memasak. Kalau kita punya anak perempuan ya, itu benar-benar anak-anak sekarang jarang banget loh yang bisa seperti itu. Nggak harus perempuan, laki-laki juga ya. Kalau laki-laki tipsnya diajarin apa nih Kak skills, untuk life skills, skills di rumah? Apa? Kalau untuk anak laki-laki diajarin apa nih tipsnya? Loh, anak laki-laki emang kenapa kalau masak? Nggak apa-apa loh. Chef-chef terkenal di dunia yang mereka dapat Michelin star kebanyakan laki-laki. Jadi jangan aneh kalau anak laki-laki masak, dia masakin buat ibunya, nggak apa-apa. Jadi kan namanya basic skills, life skills. Basic skills atau life skill itu tidak lihat gender, mau laki-laki atau perempuan, mereka harus punya skill itu gitu. Jadi jangan aneh kalau kita ngelihat anak laki-laki bantu gosok pakaian untuk ibunya gitu. Jadi jangan mentang-mentang laki-laki terus habis itu mereka ya udah deh dikasih kebebasan lebih, boleh main bola di luar sana di lapangan, terus yang anak-anak perempuan ayo harus beres-beresin rumah. Nggak gitu, yang laki-laki juga harus beres-beresin rumah. Baginda Rasul aja kan bantuin istrinya. Iya benar banget loh. Iya loh. Bener banget loh, penjahit aku tuh laki-laki. Hanum, iya, kebanyakan laki-laki. Kebanyakan tuh laki-laki, justru yang ngerjain baju-baju Hanum itu laki-laki gitu. Nah itu dia ya, endingnya chef-chef yang terkenal di kelas World itu justru laki-laki ya. Bener banget. Tapi untuk kita ngajarin di basic skills tadi, mindset kita nih kayak yang harus dirubah ya. Jadi jangan malu atau anak cowok kalau menggosok, kalau untuk menjahit itu kadang mindset di sekitar kita yang masih masa cowok masak, masa cowok jahit gitu ya. Padahal endingnya juga masih seperti itu. Betul banget. Super banget nih dari Kak Caca ya. Seru banget ya bahas hari ini ya. Iya. Kak Caca, aku mau disapa dong teman-teman yang offline di sini. Ada siapa aja? Ini banyak banget. Jadi ada mitra-mitra, tamu undangan yang hadir di sini. Oke, hai semuanya, tamu-tamu khususnya yang aku sapa adalah tamu-tamu offline dari Hanum. Masya Allah, ini kita sekarang ada virtual launching Bawana Series nih, warna-warna alam seperti ini, fashion trend terkini lah pokoknya. Bismillah, semoga dalam masa pandemi ini saya tahu memang dalam dunia fashion itu menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak sekali. Kenapa? Karena memang harus kita akuin, kita nggak beli baju juga insya Allah masih bisa survive. Beda sama kalau kita nggak beli nasi atau kita nggak beli air putih. Itu kan kita memang itu makanan kebutuhan lebih dasar lagi gitu. Tapi ini keren banget, boleh dong tepuk tangannya buat Mbak Neni. Tepuk tangan dulu dong. Masa pandemi kameranya nggak bisa ya dihadepin di sana gitu. Sekali aja. IT. Tunggu ya, teman-teman biar kita offline. feedback ya sama Kak Caca Federica dan teman-teman yang ada di dalam ruangan ini gitu ya. Nah ini dia Kak Caca, teman-temannya ini Masya Allah banget. Ada yang dari Semarang hadir di sini, bahkan ada yang bawa keluarga satu rumah. Dokter makasih ya, Masya Allah.
Keren banget ya Allah. Aku tuh dari tadi ya ngerasa kayak malu sendiri gitu dibilang inspiratif apalah gitu ya. Aku justru ngerasa Mbak Neni itu sangat inspiratif banget bener loh. Karena aku ngeliat Tapi benar banget. bener-bener Mbak Neni tetap bukan bertahan di masa pandemi. Enggak lah, Mbak Neni, sama-sama lah. aku tuh Kak mikir Caca ya, juga luar kalau biasa banget. Masya Allah, kalau semakin banyak orang seperti Mbak Neni memiliki mental seperti Mbak Neni ya, aku yakin Indonesia akan lebih kuat lagi perekonomiannya. Kenapa? Sekarang tanya deh, Mbak Neni punya karyawan berapa? Berarti artinya memberdayakan berapa banyak orang, ya kan? Gimana caranya supaya ini tetap jalan? Padahal pandemi nggak manja, bukan berarti ya udah lagi pandemi nggak usah launching dulu deh, takut pesimis atau gimana. Itu kan nunjukin fighting spirit gitu dan apa ya mental fighting spirit itu yang benar-benar harus dibangun banget sekarang ke pelosok-pelosok ke desa-desa supaya pemerataan ekonomi dan juga pembangunan building karakter ini tuh benar-benar terbangun nggak cuma di kota-kota atau terpusat di kota-kota besar aja gitu tapi kita bisa mulai juga dari pinggir-pinggir desa gitu keren banget Mbak Neni luar biasa. Iya Kak, bener banget Kak. Pandemi ini tuh ngaruh banget Kak di pelosok-pelosok desa ya. Mereka itu kayak istri yang suaminya dampak PHK, kemudian suaminya yang dampak gajinya diberikan setengah, kayak gitu-gitu. Mereka tuh sampai ngelamar kerjaan, Bu saya minta jahitan dong, Bu saya bisa jahit Bu, walaupun hanya sekeranci gitu ya. Yang mungkin saat ini teman-teman bisa dapat di meja masing-masing itu sekeranci itu adalah limbah yang dimana kita bisa kerjakan lagi dan bisa memberikan rezeki kepada ibu-ibu rumah tangga yang mungkin suaminya itu kena dampak COVID iya, ya. betul banget gitu. Jadi semua tuh pasti kena dampak. Sakit iya, tapi gimana caranya kita survive, gimana caranya kita harus tetap produktif gitu ya. Karena menurut aku ya, punya pegawai 30 tuh nggak sedikit gampang gitu ya. Kemarin tuh Kak Caca ya, aku mau sharing ya. Waktu PPKM pertama kali itu bulan Juli ya, bulan Juli. 2 tahun yang lalu ya Mbak Neni? Enggak, yang PPKM. Oh yang masa PPKM darurat, yang darurat. Oke. Yang pertama kali PPKM darurat tuh saya langsung gini sama teman-teman produksi. Karena kalau teman-teman produksi itu kan pasti ranahnya, mohon maaf ya, SDM-nya menengah ke bawah gitu ya. Saya langsung bilang, Bu Ibu, gimana? Kan ini PPKM, otomatis kan semua ditutup ya gitu kan. Kalau untuk jahit produksinya kalau libur sementara gimana? Bu, kalau Bu Neni libur masih bisa makan. Ya Allah. Kalau kita libur makan apa? Ya Allah. Aku digituin coba. Jadi langsung on lagi gitu. Ya Allah. Ya. Jadi mau nggak mau tuh harus oke, gimana caranya kita berpikir, gimana caranya kita berinovasi, gimana caranya kita produktif gitu. Karena saya yakin semua apa yang kita lakuin kalau kita niatnya memberi manfaat kepada orang lain, insya Allah pasti akan dikembalikan rezeki kita kepada Allah. Itu yakin. Amin ya Rabbal Amin. Selain Kak Caca, kita juga akan membahas nih yang masih muda, tapi juga influencer produktif. kita ya. Iya. Iya dan cantik banget loh ini sampai ini modelnya Hanum Rahmadiati siapa sih? Pasti penasaran ya. Yang selama ini menggunakan produk Hanum nih bawaan semuanya ya. Iya, waktu dulu yang sama Kak Caca kan kita acara Mufest tuh di Jogja. Nah, Iya, betul. di Juwita ini tuh aku suruh ikut, ayo deh catwalk ya. Aku nggak berani Mbak karena dia lagi sakit matanya, jadi iritasi softland gitu kan ceritanya. Jadi dia nggak pede gitu. Jadi ya udah deh akhirnya kodarullah belum ketemu sama Kak Caca. Tapi hari ini ketemu sama Kak Caca lewat virtual ya Dek. Halo. Nah ini nih, ini adalah model Hanum yang mukanya seliwer di media sosial. Mukanya siapa sih ini gitu. Ini dia aslinya Kak Juwita Asmara. Halo Kak, Assalamualaikum. Kak Juwita suaranya nggak kedengeran. Ya bisa di unmute dulu Kak. Oke. Ya. Halo oke. semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa teman-teman offline juga ya Kak Juwita. Halo semuanya, teman-teman. Iya. Apa kabar nih Kak Juwita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah di Solo ya ini ya Kak ya. Iya betul di Solo. Iya. Oke Kak Juwita, Aslinya boleh Magelang loh. Oh aslinya Magelang. Iya. Kalau boleh Iya. tahu usianya berapa nih Kak Juwita nih? Ayo coba. Masih tebak. muda banget pasti. Iya. 23.
Coba tebak. 24. Bener loh Mbak Neni, 24. Ya Kak Juwita, ini kita kan betul-betul sama-sama menghadapi masa pandemi ya Kak Juwita. Kak Juwita boleh dong dibagi tips juga sebagai perempuan yang tetap produktif, tetap cantik, dan juga bisa berkarya ya di masa pandemi ini. Gimana tipsnya Kak? Kalau aku lebih ke memotivasi diri sendiri, karena sekarang ini kan perempuan dituntut harus aktif, berkarakter, mandiri gitu kan. Dan banyak perempuan-perempuan yang menjadi motivasi diri aku sendiri seperti Kak Caca Iya benar-benar. ini dan juga Bu Neni dan Hanum itu jadi motivasi buat diri sendiri agar terus semangat gitu loh untuk menjalani hari-hariku, untuk terus berkarya, produktif gitu. Iya Kak Caca, Kak Juwita ya. Mbak Neni sama Kak Caca ini benar-benar inspiratif memang. Tetap Iya. berjuang loh. Banyak loh yang semangatnya turun ini benar Mbak Neni maksudnya. Benar banget. Di masa pandemi malas-malasan juga bisa jadi ya energi. Justru ya, Iya, dibikin energi negatifnya tuh malas-malasan harus gitu ya. dilawan terus nih dengan gimana kalau misalkan mau story Instagram untuk promote produknya aja udah aduh nanti siapa ya yang ada yang beli nggak gitu. Iya. Problemnya itu kadang kita tuh kayak jadi gini loh, kadang tuh yang musuh jadi terbesar kita itu kadang diri kita sendiri. Bener Ya, ya. kalau aku sih, kalau dari sisi aku pribadi itu pada saat apa yang kita ingin lakukan itu musuh kita itu adalah diri sendiri. Jadi kayak contoh ya misalkan, aduh aku mau jualan nanti tuh kira-kira ada yang beli nggak ya, Nah, kayak itu gitu-gitu. dia. Aduh nanti aku mau kesini tuh nanti kira-kira kayak gini nggak ya. Jadi kayak udah mikir negatif thinkingnya gitu. Padahal sebenarnya apa namanya kata atau ucapan itu adalah doa ya Kak Caya. Kak Ca kan yang Betul. sering ikut Ya. acara di TV yang Acara itu ya pagi Kak. hari ya. Iya, Saya pagi selalu hari. lihat loh Kak Caca. Iya bener, aku juga Jam ingat. 6 pagi tuh Iya, ya bener-bener otomatis banget. itu Promosi nih. di-on-kan untuk acara Kak Caca ini. Iya bener banget. Jadi memang Masya Allah, tabarakallah. gini Besok loh, ya Mbak kalau Neni kita nonton ya, ngomongnya jam 5 subuh jelek ya, Mbak itu pasti Neni. akan kenyataan jadi jelek gitu. Hmm. Bener banget sih. Jadi memang musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri gitu. Dan dari Mbak Neni juga loh ini yang langsung menerapkan energi positifnya ya. Contohnya dari pandemi ini kan benar-benar negatif ya buat kita semua. Tapi justru dengan tema Bawana series ini itu mengangkat pandemi, tapi gimana kita mengolah diri kita sendiri menjadi strong and spring color yaitu kuat dan cantik tadi loh. Asik. Iya. Kakak Juwita sendiri untuk kegiatannya selain model apa nih Kak? Lebih ke influencer juga sih di Instagram. Oh iya ya, dan memang anggun sekali. Iya, jadi dia tuh sehari bisa tag foto itu bisa ratusan baju gitu. Karena memang masih muda kali ya. Kalau Iya, aku iya. udah Masya Allah. Yang memanajemen modelnya aja ikut capek ya. Betul banget. Bisa ratusan baju per hari ya. Se-Indonesia atau nasional ya Kak ya? Nasional. Iya. Endorse dari mana-mana ya. Iya. Untuk jaga tips jaga bodinya gimana nih Kak Juwita? Lebih ke makan sehat aja, kurang-kurangin gorengan, gula. Pokoknya yang karbohidrat juga saya kurangin, jadi lebih ke healthy food gitu, clean food. Wow. Keren. Jadi emang pandemi ini bikin kita agak malas ya untuk beraktivitas Mbak Neni. Iya. Jadi emang kita harus konsum healthy food tadi, mengurangi karbohidrat dan juga lemak-lemak seperti gorengan ya Kak Juwita ya. Iya, terus juga jangan lupa olahraga, Mhm. kegiatan luar. Olahraganya apa Kak Juwita? Karena kan di luar kita terbatas nih. Sih. Lebih sebenarnya bisa di workout di dalam kamar sendiri, bisa kayak gerakan-gerakan ringan aja, sit up kayak gitu-gitu sih setelah bangun tidur biasanya. Setelah bangun Cukup tidur 10 ya. menit hari gitu. Baik-baik. Kalau tadi kita belum tanya loh untuk Kak Caca Iya ya. dong, Kak Caca ini aku kepoin Instagramnya juga lagi nge-gym nih kayaknya. nih. Iya. Halo Kak Caca, boleh kembali lagi? Oke, kalau misalkan nge-gym itu, aku tuh bisa ngelakuin itu kalau di Jakarta, karena kan memang
ada alatnya gitu ya. Dan kalau nge-gym itu mungkin kalau di saat pandemi ini mungkin bukan menjadi salah satu optional yang cukup bijak sebenarnya, kecuali memang udah ada tempatnya, emang udah kalau kan memang udah ada fasilitas dari tempat tinggal aku gitu kan. Nah kalau buat teman-teman mungkin ya kalau misalkan ada fasilitasnya silahkan aja, karena biasanya di tempat gym pun sekarang juga mereka kan indoor, tetap akhirnya jendelanya dibukain semua, terus benar-benar harus dihitung kapasitinya tuh ada berapa orang, biasanya cuma ada 10 orang atau sampai 14 orang maksimal, beda-beda kan kalau regulasinya gitu. Jadi mungkin kalau masa pandemi kayak gini, aku sekarang justru menjalankan olahraga baru yang aku belum pernah, seperti tenis gitu. Kenapa? Karena kalau tenis, kalau kita lagi ya baru mau mulai gitu kan, masih ada beberapa orang deket sama kita pakai masker. Tapi kalau kita udah latihan kan coachnya di ujung sana, kita di ujung sini gitu kan. Apa? Engap banget kalau harus tenis pakai masker ya Kak. Bukan masalah engap, tapi kan kita latihannya itu, kalau gym itu kan maksud saya berdekatan kan. Tapi kalau si tenis ini kan dia jauh dan benar-benar outdoor gitu. Jadi kan kita bisa lepas masker karena jaraknya lebih dari 2,5 meter kayak gitu. Atau olahraga paling, mau tahu nggak Mbak, olahraga paling murah itu sebenarnya apa, tahu nggak? Jalan kaki. Ya kah? Lari dan jalan kaki. Nggak usah banyak perintil, nggak perlu beli alat, nggak perlu punya bola, nggak perlu, udah yang penting bergerak. Jadi sebenarnya jujur ya, aku sekarang pun lagi di fase males banget untuk olahraga, cuman aku melawan. Jadi kemarin pun aku sharing di Instagram aku bahwa aku tuh lagi males banget olahraga, cuman yang olahraga karena aku maksa diri aku gitu. Jadi aku yakin ibu-ibu di luar sana walaupun memang lagi males banget olahraga, tapi kalau memang dilawan, insya Allah bisa gitu. Karena memang ya benar kata Mbak Neni tadi gitu, bahwa yang bisa melawan diri kita adalah diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa membuat orang harus merubah kita menjadi seperti apa. Harus kitanya dulu mau berubah, harus kitanya dulu punya target gitu. Kalau saya, kenapa sih mau olahraga gitu? Karena satu, saya mau sehat. Satu. Kedua, dengan badan kita sehat, kita tuh pikirannya jadi lebih fresh. Kalau pikiran kita jadi lebih fresh, tadi seperti Mbak Neni bilang bahwa kalau kita apa-apa udah pesimis duluan ya Mbak ya, kita jadi nggak bisa mikirin strategi ke depan hidup seperti apa. Makanya butuh banget olahraga. Aduh, ibu-ibu cobain deh, kalau udah kebiasaan keringetan, itu nggak keringetan rasanya nggak enak. Nanti kalau ibu-ibu bilang gini, aku tuh udah capek kan, aku nyuci, aku kan gosok, aku kan jemur, itu udah capek dong. Tapi kan nyuci, gosok, dan jemur itu, muscle atau otot-otot yang digunakan itu berbeda dengan gini. Gimana cara bicaranya ya? Oke. Iya, banyak loh Kak Caca yang taunya kegiatan sehari-hari itu sudah olahraga gitu. Ternyata padahal belum. Ya, nah, betul. Kak Caca bisa kasih info ini untuk hal itu? Nah, kalau misalkan kita olahraga per hari 10 menit aja, 10-15 menit aja gitu ya, dengan gerakan yang benar, misalkan kita squat, misalkan kita coba deh cari deh olahraga 10 menit olahraga di rumah, 15 menit olahraga, nanti banyak tuh di YouTube kan gerakan-gerakannya. Nanti kalau kita udah terbiasa, nanti rasain sendiri ibu-ibu. Nyuci rasanya lebih ringan, gosok rasanya lebih ringan. Justru jadi nggak capek karena otot kita itu benar-benar diolah kayak apa ya? Ya kayak mobil masuk bengkel gitu. Setelah masuk bengkel kan kalau dipakai lagi mobilnya lebih enak kan gitu. Iya ya. Jadi olahraga tuh kayak gitu, kayak tune up buat diri kita gitu. Ya, jadi ini perlu di open mind juga ya, bahwa mencuci, ngepel, dan kegiatan sehari-hari itu harus disupport dengan olahraga tadi, dan itu belum olahraga ya Kak Caca ya? Betul. Jadi nanti terasa lebih enteng ibu-ibu semuanya ya, karena ini kebetulan tamu undangan kita pagi ini tuh kebanyakan ibu-ibu ya Kak Caca, juga perempuan-perempuan yang percaya deh. Ibu-ibu open kalau mind. misalkan, aduh misalnya boyokku tuh udah pegel ini segala macam. Stretching atau jalan, pokoknya bergerak, keringetan akan lebih enak, tidur juga lebih enak, lebih enak gitu. Itu juga terpancar dari aura di wajahnya ya, kayak Kak Caca ini seger terus. Bayangkan loh, kegiatan itu untuk syutingnya setiap hari kah Kak Caca? Untuk syuting sekarang semenjak suami dan saya tinggal di Kendal, syutingnya justru ngikutin jadwal saya kapan saya ada di Jakarta gitu. Biasanya kalau suami lagi ada keperluan dinas di Jakarta, saya seperti ini pergi ke sini, besok saya baru syuting gitu.
Baik-baik. Tiap hari kan kita bisa langsung lihat Kak Caca di pagi hari ya. Ya minggu lalu Untuk saya harusnya di Kendalnya saya sendiri capek banget. kapan nih Kak? Ini deket banget Bener loh kata Mbak antara Neni Salatiga tadi. dan Kendal. Deket banget kapan hari itu ya di langit senja ya? Oh ya? Iya, WA Iya, aku itu. tahu Mbak Neni. Ah, Main-main Oh, tahu. dong Kak Caca. Kita aduh seneng banget ini. Kak Caca itu dari kata-katanya bener-bener Keren loh, motivasi aku tuh ke kami. Salatiga, Salatiga keren, pokoknya Kendal harus bisa keren kayak Salatiga gitu, bersih, Yeay. rapi. Masih banyak PR. Iya Keren ya. Kak, Kendal dan Salatiga itu benar-benar kayak tetangga ya kalau dari sini ya. Dan Kak Caca Ini kami benar. benar-benar berkenan datang ke Salatiga Kak. Kita punya banyak kafe di sini dan juga dengan pemandangan yang indah ya Mbak Neni ya. Jadi Salatiga itu dekat ke Semarang, dekat ke Solo dan juga dekat ke Jogja Kak. Main-main dong Kak Caca ke sini. Kami akan Iya. dengan senang hati. Iya dong, harus main loh di sini. Ini karena kota-kota dingin gitu ya. Sebelum pertanyaan yang akan terakhir buat gester kami, Kita ada promo menarik. iya betul. Kita ngajak audien yang virtual nih ya. Iya. Iya. Ya, saya informasikan dulu nih Mbak Neni. Apa? Saya dapat bocoran kalau hari ini itu ada promo menarik Wow. untuk Bawana Series. Oh. Ya, untuk yang Kanza ya, kita langsung lihat ke sini boleh, Mbak Neni? Boleh. Ini adalah Kanza dress ya, Mbak Neni ya. Iya. Untuk Kanza dress ini dari harga 320.000 kita diskon menjadi 295.000 untuk semua peserta virtual launching ini. Kemudian untuk tuniknya sendiri seperti yang saya pakai hari ini ya, ini cantik banget dan nyaman ini. Ini namanya Rain. Rain ini dari 275 hanya menjadi 205.000. Kakak-kakak semua. Jadi silahkan ya kontak kami melalui komentar ataupun Zoom di message di Zoom. Kita akan langsung kirim ke alamatnya. Selain itu, yang menyaksikan acara ini sampai selesai juga bakal langsung kami kirim goodie bag loh. Jangan lupa itu. Untuk tambahan, kita akan lempar satu pertanyaan ya Iya. Mbak Neni. Untuk tambahannya, untuk teman-teman yang ada di virtual yang udah nyimak dari tadi nih, aku mau bagi-bagi hadiah. Mungkin pertanyaannya bisa dari Kak Caca, bisa dari Kak Juwita, dan bisa dari aku ya. Pertanyaannya bebas deh. Oke, Kak Caca sama Kak Juwita saya tolong dibantu untuk bikin satu pertanyaan masing-masing ya. Ya, pertanyaannya meliputi apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini ya Kak Caca dan Kak Juwita. Satu pertanyaan aja untuk kita kirim hadiah langsung ke alamat dari peserta virtual dan juga nanti ada pertanyaan untuk yang offline ya. Betul. Jadi nanti pertanyaannya kita pengen on mute, jadi bisa kontak atau bicara langsung dengan Kak Caca dan Kak Juwita untuk menjawabnya. Kesempatan Oke? banget Dan ini. ini kesempatan banget ya, hanya tiga peserta saja. Hanya 3 peserta saja yang akan terpilih dan cepet-cepetan nih siapa yang akan ditunjuk oleh Kak Caca dan Kak Juwita. Ya, boleh di unmute semua ya berarti sekarang ya. Sekarang di unmute dulu, mungkin pertanyaan dari saya dulu kali ya. Pertanyaan dari Silakan, saya Mbak dulu Neni. untuk teman-teman virtual. Teman IT boleh nggak laptopnya di share ke Zoom lagi view-nya gitu ya, semua- biar ini semua nggak peserta bolak-balik nih ya. Ya, oke. Sudah tertampil semua ya, Nah. semua peserta. Oke, teman-teman virtual Zoom apa kabar semuanya? Halo, semangat ya. Hari Minggu. Oke, sekarang di mute dulu ya teman-teman. Saya akan bacakan pertanyaan. Jadi nanti kita akan jelaskan sedikit untuk rule-nya. Pertanyaannya nanti dari saya, dari Kak Caca Federica dan Kak Juwita. Ada 3 pertanyaan. Pada saat nanti yang bisa menjawab langsung dikirim message angkat tangan. Siapa yang paling dulu nanti dari tim IT kami akan melihat siapa yang angkat tangan terlebih dahulu. Ya, setelah nanti kita dapat namanya, kita akan minta untuk namanya di unmute, kemudian nanti menjawab. Gitu. Oke, silakan. Sudah siap semuanya ya. Silakan Mbak Neni. Oke, siap-siap yang di rumah, mungkin nata-nata jilbab dulu, on cam ya, biar seru, biar kelihatan nih.
Ya, Nata-nata videonya jilbab di-on dulu. kan? Bisa kalau di rumah bisa sambil minum-minum dulu gitu ya. Ya. Fokus ya. Pertanyaan pertama. Apa ini pertanyaannya? Apakah arti dari bawana series? Yuk dimulai. Saya ulangi pertanyaannya, apakah arti bawana? Ya, Oke. Natalia Dewi, on cam dan on mute. Halo. halo Mbak Natalia Dewi, silahkan di-unmute. Ya, halo. Ya. Gimana Mbak Natalia, silahkan menjawab, apakah arti dari bawana series? Jagat ya, kalau nggak salah. On cam ya. Yuk Natalia Dewi on cam dong biar bisa saling kenal. Halo. 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 Ya, bisa mendengar suara kita? Ya. Iya, bisa. Iya, langsung saja dijawab Mbak Natalia. Jagat. Mana ya? Jagat ya. Ya. Mbak Natalia belum on videonya. Nah. Ya, oke. Jawaban dari Mbak Natalia adalah jagat ya. Kurang lengkap ya Mbak Neni. Ya. Bisa dijelaskan atau ditambahkan kata Mbak Natali? Ditambahkan. Ya. Iya, jawabannya belum lengkap, Kak. Arti bawana itu adalah tadi sudah saya sebutkan ya. Halo Kak Natalia, Ya. bisa ditambahkan? Jagat. Semesta gitu. Halo? Suaranya putus-putus? Halo, tes. Nah, ini sudah kelihatan. Gimana Mbak Natali? Tadi Ya. memang betul jagat ya, tapi kurang lengkap Mbak Natali. Bisa ditambahkan? Jagat semesta. Semesta, oke. Jadi sebenarnya dua kata tadi adalah jagat raya, Mbak Natali ya. Jagat Oh. semesta, oke. Ya, artinya adalah jagat raya atau jagat semesta atau dunia. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Natalia. Terima kasih, alhamdulillah dapat hadiah dari kita. Ya, nanti akan kami kontak langsung ya Mbak Natali ya. Oke, terima Iya, kasih. Di Yang unmute kedua, lagi, di mm. mute lagi. Oke, untuk pertanyaan kedua mungkin dari Kak Caca Federica. Ya, silakan Kak Caca. Oke, pertanyaannya dari aku adalah sebutkan 3 warna yang ada dalam bawana series. 3 warna aja, coba ada warna apa aja? Yuk, siapa? Ayo. Sudah ada ya? Sudah ada? Siapa IT? Rani. Rani. Oke, Kak Rani. Kak Rani, munculkan Rani, mukamu. silakan dijawab dan juga bisa komunikasi loh sama Mbak Caca loh ini. Warnanya black. Kangen kai. Kangen krek. Sama satu green. Sagi green. Mohon diulangin, Kak. Oh ya. 1 black. 2 Kangen kai. kangen krek. 3 Satu green. sagi green. Wow, tepuk tangan sekali. Ya, alhamdulillah sudah terjawab ya. Terima kasih Mbak Rani. Betul ya? Mbak Rani mau say hi nggak sama Kak Caca? Congrats ya. Oke. Kendala Ya. jaringan ya mungkin Iya, kendala ya. jaringan. Ya, terima kasih sekali Mbak Rani. Hadiah akan kami kirimkan langsung dan nanti dikontak oleh admin kami ya. Ya. Yang ketiga, Kak Juwita. Pertanyaannya? Oke, pertanyaan dari aku. Terbuat dari apa bahan Terbuat dari apa? Kain bawana series. Iya. kain bawana seri? Oke. Yuk, siapa yang akan tangannya keluar dulu? IT. Sinta,
Mbak Sinta Zafran. Mbak Sinta Zafran. Oke, Mbak Sinta Zafran, munculkan mukamu. Ya, bahannya dari Diora Sprinkle. Ya. Oh ya. Oke, Yang ya. jawab Wah, itu pinter-pinter ya. banget ya hari ini ya. Menguasai Berarti sekali. nyimak ya. Iya, berarti nyimak ya. Oke. Memang bahan kita ini yang nyaman ini dan ini anti iron loh, nggak perlu disetrika. Iya, tadi benar tuh kata Kak Caca kan. Jadi olahraga itu kan kadang nyetrika, cuci baju itu dianggap olahraga padahal sebenarnya enggak ya. Nah, belum ya. ini nih kalau beli Bawana series itu nggak usah setrika. Jadi begitu selesai dicuci, langsung dijemur, bisa langsung dipakai lagi. langsung dipakai. Karena memang jenis tekstur kainnya itu kainnya tuh kusut gitu loh. Kalau bahasa ngetrennya crinkle gitu. Crinkle ya. Iya, Oke. terima kasih sekali Mbak Neni. Ini Sambil emang- rehat dulu kita saksikan video kali ya Kak ya. iya ya, kita perlu istirahat sebentar teman-teman semuanya. Kita akan kembali dalam 5 menit lagi ya. Mohon bisa ditayangkan video. Bisa minum-minum Iya. ya. Silahkan untuk bisa dinikmati dulu minum-minum di rumah, duduk-duduk yang nyaman. 5 menit lagi kita bisa kembali untuk kita buka games lagi dan ada giveaway. Juga promo menarik ya teman-teman. Ya, monggo silahkan minum dulu. Yang ada di sini monggo silahkan sambil Ya, santai. kita coba. Oke. Ya, alhamdulillah kembali lagi bersama kita ya. Mohon maaf ini waktu rehatnya ternyata dipersingkat ya. Jadi kita sudah kembali lagi bersama di sini dalam acara virtual launch Bawana Series ya. Dan kita sudah mau masuk ke penghujung acara nih Kak Nani. Tapi sebelumnya kita tetap ramah tamah dulu dengan Kak Caca kembali. Kak Caca masih online kah? Iya, alhamdulillah masih Iya. online. Iya, Kak Caca terima kasih loh. Ini kami baru saja ini tetap masih ingin mendapatkan tips nih dari Kak Caca untuk bisa membagi waktu yang sibuk ini gimana Kak tipsnya? Tadi aku udah sebutin kalau misalkan gimana cara membagi waktu adalah harus setting prioritas. Prioritas Jadi, aku tadi ulangi ya. lagi. heem. Ini Iya, mungkin yang setting teman-teman baru saja prioritas. bergabung ini perlu diinfokan lagi Kak bahwa kita selain set prioritas juga jaga kebugaran tadi ya Kak ya. Iya, betul. Iya, kadang kan Kak, aku juga mau tanya nih. Kadang tuh kalau kita setting prioritas gitu ya, terganggu dengan kondisi anak, terus nanti terganggu dengan apa kayak gitu. Nah, itu gimana sih cara Kakak sendiri gitu? Misalkan Kakak kan ini ada si Noni, kemudian apa namanya kedinasan juga, belum mikir bisnisnya juga ya kan, terus syutingnya juga gitu. Nah itu gimana Kak? Ada jadwal yang tertulis atau misalkan hanya diingat-ingat gitu Kak misalkan? Atau pakai manajer dari setiap kegiatannya ini Kak? Kalau pakai manajer iya, aku mungkin pakai manajer. Tapi kalau mungkin ibu-ibu kan nggak perlu lah pakai manajer untuk ngurusin itu semua gitu ya. Tapi gimana cara setting prioritas bagi ibu-ibu, apalagi yang punya anak? Kan aku tadi juga udah bilang bahwa emang kita tuh lebih challenge kalau udah punya anak. Pinter-pinter orang tua
dalam tahu kapan jam tidur anak sama kapan jam anak itu bangun. Emang nggak bisa di set anak itu bukan kayak robot. Biasanya dia tidur jam 9, tapi sekarang sampai jam 10 nggak tidur, padahal aku jam 10 ada meeting, misalkan begitu. Iya. Nah, alhamdulillahnya kita kan bukan tinggal di negara seperti Eropa atau Amerika yang emang kita kalau punya anak ya bener-bener kita sendiri yang ngurusin. Kan kita ada kakak ipar, ada adik ipar, ada mertua, ada orang tua. Bolehlah kalau kita misalkan pengen produktif sejam, 2 jam gitu, kita titipin dulu sama orang yang kita memang percaya. Tapi jangan juga menitipkan anak terus-terusan sama ya siapa, misalkan sama mertuanya atau sama orang tuanya. Maaf ya, bukan gimana-gimana, tapi memang akhirnya nanti cara didik kita sama cara didik orang tua atau orang mertua yang memang notabene adalah orang zaman dulu, karena kan memang dalam sunnah juga kita harus didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Jadi memang peraturan orang tua itu di atas peraturan nenek dan kakeknya gitu. Itu aku bisa dapat pelajaran itu dari psikolog anak. Dan kita pun sebagai ibu, walaupun sesibuk-sibuknya kita harus bisa mengupgrade ilmu kita. Gimana caranya? Kayak gini, kalau kita datang ke acaranya Hanum, virtual launching Bahana Series misalkan gitu ya, Bawana Series gitu. Ini kan kita mengupgrade ilmu kita misalkan tentang life skills atau tentang fashion gitu kan. Tapi kalau kita cari virtual dengan psikolog anak, itu kita tuh mengupgrade ilmu kita tentang gimana caranya kita menjadi seorang anak. Ingat loh, dengan kita menjadi seorang ibu bukan berarti kita menjadi seorang expertise anak. Tidak sama dengan itu. Bukan berarti kita menjadi spesialis anak terbaik buat anak kita, enggak. Ya kita hanya seorang ibu, artinya kitanya pun harus terus mengupgrade ilmu kita. Gimana sih cara ngedidik anak umur 0 sampai 2 tahun? Oh, lagi dari 5 sampai 6 tahun. Oh, 2, aku titip anak ke mama. Terus anakku kan lagi manja-manjanya lah sama aku sama suami gitu kan, pasti maunya sama kita orang tuanya. Akhirnya diajak ke teras sama mama, terus kita sneak out langsung pergi, tapi tanpa pamit sama anak itu. Ternyata aku ditegur sama psikolog anak. Caca jangan melakukan seperti itu, dia bilang. Iya, baik Kak Caca, seperti itu ya. Emang tugasnya sekarang belum lebih selesai. Belum selesai, dampaknya tahu nggak kalau kita ninggalin anak kayak gitu dampaknya apa? apa Kak? Apa? Kira-kira anak itu ternyata bisa menjadi hilang kepercayaan terhadap orang lain nanti udah gedenya. Oh iya, hilang kepercayaan Jadi kita kepada nggak boleh, orang lain. mungkin nggak cuma saya aja, mungkin ada ibu-ibu di luar sana yang pernah juga melakukan kayak gitu. Udah anaknya dibawa aja ke sana, terus tiba-tiba ibunya pergi gitu, nggak pamit kan? Pokoknya pergi, jadi biar nggak nangis. Maksudnya kan biar nggak nangis, ternyata nggak boleh. Jadi harus kalau kita mau pergi, ya anak itu biarin aja dia ngelihat kita pergi gitu. Hai, mama, apa-apa atau ibu atau bapak pergi dulu ya, dadah gitu. Biar anak itu ngelihat kita pergi gitu. Jadi anak itu tidak hilang kepercayaan nanti kalau kita biasakan kita tiba-tiba pergi, anaknya nggak boleh lihat gitu ya. Yang penting nggak nangis. Nanti kalau udah gedenya dia jadi nggak susah percaya sama orang lain, kan itu bahaya. Misalkan dalam dunia kerja, dalam dunia usaha dia nggak percaya sama orang lain terus kan bahaya gitu. Iya, bahaya banget ya Kak Caca. Jadi tetap kita harus mengupgrade ilmu kita terus. Ya, tugas sebagai ibu dan sebagai wanita sekaligus itu memang betul-betul harus banyak belajar terus dan belajar ya Kak ya. Untuk Kak Caca sendiri, selain bertugas emang di mana-mana ya ini, boleh nggak kita tahu me time-nya apa nih Kak? Me time aku tuh simple, tapi buat aku itu mahal. Me time aku buat ibu-ibu ya, bisa mandi tanpa kamar mandi gedor-gedor sama anak aja tuh udah me time. Aduh, enak banget deh. Bisa keramas santai, terus habis itu pakai krim-krim bat di dalam kamar mandi, bisa luluran di dalam kamar mandi. Itu mahal banget tanpa didor-dor sama anak, tanpa neneknya teriak-teriak, anak udah minta ASI gitu, tanpa gitu. Aduh, enak banget gitu. Jadi bilang aja sama orang di rumah, jujur gitu, kita pun juga harus sayang sama diri kita. Kenapa? Gimana kita mau bikin suasana rumah happy, gimana kita mau bikin suasana rumah nyaman, anak kita nyaman, apalagi suami kita nyaman,
kalau kitanya sendiri tidak nyaman sama diri kita gitu. Jadi butuh kok, manusia tuh butuh me time, dan itu wajib malah kalau saya bilang ya, karena itu hak kita, hak badan kita, hak tubuh kita. Nah makanya kan aku bilang alhamdulillah kita tinggal di Indonesia, kita nggak tinggal di negara Eropa atau Amerika yang mungkin untuk dapat me time itu lebih sulit lagi gitu, dan kalau sekalipun bisa pun mahal karena kita harus bayar ini, di sana kan per jam hitungannya. Kalau di sini kan kita minta tolong sama kakak ipar, adik ipar, bilangnya terima kasih doang. Iya, benar banget, benar banget. Sama traktir makan, atau kalau mau traktir Hanum deh satu baju biar seneng adik ipar atau kakak ipar ya kan. Iya, tapi Bang benar banget loh. Me time itu tuh butuh banget loh. Jangan salah. Jangan salah. Iya, apalagi dengan kesibukan emak-emak yang super duhai gitu kan. Belum mikir bisnis, belum mikir anak, ya kan? Belum mikir suami gitu. Serius bener banget. Wajib gitu punya. ya. Kalau Mbak Neni sendiri apa nih Mbak Neni me time-nya? Me time tuh apa ya? Tidur kayaknya. Tidur ya. Jadi karena aku masih merasa menyusui, jadi kalau malam tuh masih sering kebangun gitu. Oh, Jadi pengen iya. banget tidur yang tanpa harus diganggu juga ya. gitu. Iya kayaknya quality time bersama diri sendiri ya. Iya, benar. Ini Kak Caca juga, Mbak Neni juga, karena ini sudah ada drama dengan anak-anak ya. Iya, bener banget. Kalau mungkin beda nih komentar dari Kak Juwita ya. Pasti ya, karena De Juwita masih lajang nih ya, me time-nya single. pasti masih bisa memilih gitu ya. Apa nih me time dari Kak Juwita? Halo Kak Juwita. Halo. Iya, Kak Juwita, kita tadi berbagi tips untuk memanajemen waktu, terutama dengan me time nih kaitannya. Kalau Kak Juwita sendiri, manage waktunya sudah pakai manajer atau masih di manage sendiri? Kalau aku manage sendiri, jujur aku manage sendiri semua kegiatan, jadwal aku foto, jadwal aku upload, jadwal aku kemana gitu aku manage sendiri. Tidak pakai asisten ya Kak ya? Terus kalau aku enggak pakai asisten. Masya Semuanya sendiri. Allah. Iya, kalau me time-nya apa nih Kak? Kalau me time-nya aku lebih ke jalan-jalan aja, entah keluar ketemu teman, kalau enggak aku belanja, karena kadang belanja itu juga kayak buat kesenangan diri aku sendiri gitu. Terus ketemu temen ngobrol gitu juga udah jadi me time buat aku gitu. Iya ya, jadi bisa kita Pokoknya ya sederhana Iya, juga loh sebenarnya Mbak cuma Neni. sederhana aja ya me time-nya. Kata hanya tidur, mandi, Nggak perlu luluran, yang tidak mewah-mewah, diganggu. iya, benar tidak. banget. Jadi memang bisa memotivasi diri sendiri ya kita ya. Meskipun hanya tidur, meluangkan waktu sebentar dengan kita sendiri. Self talk ya mungkin ya. Iya, bener banget. Nah, aku ini di luar skrip ya, ini di luar skrip, tapi aku pengen banget teman-teman yang hadir di sini, Kak Caca, aku minta waktu satu pertanyaan ya untuk Kak Caca, untuk teman-teman yang offline ya Kak ya, biar teman-teman offline juga semangat nih ngeliat Kak Cacanya nih. Boleh ya Kak Caca ya? Boleh dong. Oke, teman-teman yang offline, IT dorong dong, nah ditampilin dong teman-teman offline. Nah, jadi bisa untuk apa namanya bisa feedback nih dengan Kak Caca ya. Ada satu pertanyaan ya, nanti akan saya pilih siapa yang cepat. Tolong siapin pertanyaan untuk Kak Caca. Pertanyaan tentang dunia wanita-wanita produktif ya. Pertanyaan wanita-wanita produktif. Jadi teman-teman yang ada di sini pasti tahu lah Kak Caca kan sangat produktif sekali. Beliau istri dari bupati, kemudian beliau juga influencer, artis, punya bisnis juga gitu ya. Jadi teman-teman yang ada di sini mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Kak Caca. Oke, satu pertanyaan untuk Kak Caca dari teman-teman yang hadir di sini. Yuk, Boleh? Yuk angkat tangan. Siapa? Monggo, silahkan. Ya, Oke. bentar. Assalamualaikum Kak Caca. Ya, sambil disampaikan langsung ya pertanyaannya. Pengen tahu dong Kak Caca gimana peran sebagai ibu yang juga aktif dan produktif gitu, tapi masih bisa mendidik anak dengan kelembutan gitu. Karena kan kita kadang ditekan oleh kondisi lingkungan atau merasa kurang nyaman atas satu dan lain hal. Terus kemudian di rumah dengan keaktifan anak yang luar biasa ini
gimana cara kita mengelola emosi gitu, agar kita juga bisa menyeimbangkan diri kita sebagai seorang ibu dan juga diri kita sebagai seorang entrepreneur ataupun influencer gitu, ataupun aktivitas yang lainnya gitu. Terima kasih Kak Caca. Iya, bener banget tuh. Emosional saat kita itu ngejaga emosional ya Kak Caya. Pada saat nanti ngaruh nggak ya ke dalam bisnis gitu ya, ngaruh nggak ya nanti pada saat kita lagi emosi dengan anak, ngaruh nggak dengan kerjaan gitu. Bener banget nih. Kak Caca. Silahkan dijawab Kak Caca. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana mengelola emosi. Sementara Kak Caca ini multitasking. Masya Allah, tadi yang bertanya siapa namanya? Ibu siapa yang bertanya? Iya, tadi yang bertanya Mbak siapa namanya? Ini langsung interaktif ya Kak Caca, saya Mika Kak Caca. Mbak Mika ya. Dari Iya. Salatiga asli. Apa dari mana Mbak Mika? Dari Semarang, tapi pernah di Kendal juga. Waduh, wong Semarang. Jadi saudaraku dong, wong Semarang. Karena aku juga orang Semarang. Oh iya. Aslinya Semarang. Iya. Iya. Oke. Jadi gimana caranya buat menghadapi anak supaya nggak emosi? Aku yakin. Coba aku boleh nggak sih angkat tangan? Di sini ibu-ibu yang nggak pernah marah sama anaknya sama sekali, coba angkat tangan. Ada nggak? Coba angkat tangan. Nggak ada ya. Gak ada. Gak ada Kak Caca. Masa? Bener ada? Ada? Nggak ada, nggak ada. Ada bener? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Pasti yang namanya marah itu, marah itu ada lah, namanya luapan emosi itu ada. Oke, kalau kita mau kaitin ke agama kita di mana yang memang Indonesia itu mayoritas penganutnya adalah agama Muslim, soal Muslim ya, penganutnya adalah agama Islam gitu. Mayoritas agama kita di negara Indonesia ini adalah Islam gitu. Kita sebagai Muslim, Al-Quran tuh sekeren itu loh menurut saya. Kenapa sekeren itu? Ayat pertama apa coba ibu-ibu yang turun dalam Al-Quran? Ini kenapa kok mati IT? Halo, bisa dengar nggak? Iya, halo Kak Bisa dengar Caca. nggak? Ya. Jelas nggak suara saya? Iya, jelas kan? Jelas, jelas. Oke. Ayat yang turun dalam, menurut saya Al-Quran itu sekeren itu. Kenapa sekeren itu? Ayat pertama yang turun dalam Al-Quran itu apa? Iqra. Iqra. Artinya baca. Tapi sekarang saya mau nanya, sebelum Allah mengajarkan kita untuk berzikir, buat sholat, buat puasa, dan berbagai macam ibadah wajib dan sunnahnya, yang Allah perintahkan turun di muka bumi ini adalah baca dan iqra. Saya mau tanya, berapa banyak dari kita yang mengamalkan kita tuh harus sebanyak itu baca buku? Berapa banyak coba dari kita yang suka baca buku? Coba saya mau nanya. Ayo, siapa yang suka Ayo. baca buku? Yang ada di sini. Kan? Sekarang mungkin Ayo. banyak baca sosial media ya Iya, daripada buku kalau ya. nggak drakor ya. Beda. Nggak bisa, beda. Ya, Allah itu memerintahkan kita untuk iqra, baca buku, baca ilmu pengetahuan, baca situasi, baca semuanya. Gimana caranya kita memanage emosi kita terhadap anak? Bohong kalau kita sebagai manusia nggak pernah marah, nggak pernah emosi, nggak pernah terluka, nggak pernah nangis, nggak pernah kecewa, nggak pernah capek. Punya anak bersyukur ya Allah, ini emang rezeki dari Allah. Tapi itu capek banget rasanya gitu. Kita kan kadang suka kayak gitu ya, kayak Iya, aduh nggak kuat banget. Kadang ada di titik itu yang kayak aduh nggak kuat banget gitu. Ya alhamdulillah kalau suaminya lagi mau bantuin, kalau suaminya lagi nggak mau bantuin juga aduh rasanya gimana kan. Nah, artinya aku pun kalau ngobrol sama salah satu teman baik aku lah, dia adalah lulusan Australia, ngambil psikolog anak dan sekarang dia menjadi psikolog anak di Jakarta, menjadi guru juga di Jakarta. Dia bilang, "Ca, gue kalau ngomongin teori gampang nih sama lo, tapi gue sendiri pun suka hilaf kok sama anak gue, kadang suka marah." Dia ngomongnya begitu.
Tapi artinya minimal apa? Minimal kita udah tahu ilmunya. Kalau kita udah tahu ilmunya, kita tuh bisa menguasai emosi kita lebih gampang dan lebih mudah. Contohnya apa? Kasia itu pernah masuk di mana fase dia tuh lagi tantrum, ya kan? Ibu-ibu tahu kan tantrum Iya, iya, kan? betul. Iya, iya. Rewel banget Nah, gitu ya. aku kan, Kasia itu pernah masuk ke dalam fase tantrum. Tapi kok ya aku alhamdulillah ya, pas dia tantrum aku nggak terlalu stres. Kenapa? Karena pas aku hamil itu, aku tuh banyak baca buku sebelum punya anak. Jadi sebelum punya anak tuh gimana cara ngedidik anak dan segala macam. Aku banyak baca buku di situ dan juga aku banyak ya gitu belajar sama psikolog anak gitu. Akhirnya ketika Kasia lagi tantrum seperti itu, aku gini bisa ajak dia ngomong bahwa oh, kamu lagi sedih ya, Nak. Ini namanya perasaan sedih, Kasia. Kasia nggak perlu teriak-teriak. Ini namanya sedih. It's okay. Sekarang kita mau ngapain? Kita ambil ya barangnya atau kita buka ya pintunya misalkan. Gitu. Jadi kalau kita udah menguasai ilmunya, yang nama bohong kalau aku bilang aku nggak capek. Pernah lah, aku capek juga. Pernah juga kesel juga sama anak sendiri. Pernah lah. Tapi minimal aku tahu, oh kenapa anak aku begini? Karena anak aku lagi tantrum. Karena anak aku lagi ini. Jadi kita sebagai ibu itu yang aku bilang kita harus selalu mengupgrade ilmu kita harus banyak baca literasi, baca buku gimana cara mendidik anak yang baik. Akan banyak tuh tulisan psikolog itu banyak buku-bukunya, coba dibaca deh. Nanti dari situ kita jadi ngerasa lebih tenang dan lebih nyaman sendiri gitu, kayak oh ternyata kalau anak lagi begini tuh nggak apa-apa loh, emang dia lagi ada di fase ini. Jadi kitanya juga, kalau ibu-ibu kan suka bilang ibu-ibunya harus waras gitu kan. Jadi kitanya ya waras aja, nggak apa-apa gitu. Walaupun ya pasti ada 1-2 hal yang emang kita pasti nggak sengaja hilaf lah, jadi agak sedikit marah sama anak, tapi tetap harus kita manage gitu, nggak boleh terlalu yang kenceng banget karena kan kasihan kalau anak ada luka batin dari kita kan gitu. Jadi gimana caranya? Ya harus banyak baca. Iya, oke. Memang baca ya intinya ya. Jadi untuk Gitu Kak Mika. gimana Kak terjawab Mika? ya. Sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih ya Kak Caca ya, menginspirasi Sama-sama. banget ya. Satu request lagi dong buat Kak Caca. Gimana biar tetap cantik? Tipsnya untuk mix and match ini Kak Caca, dari segi fashion yang Kak Caca gunakan setiap harinya ini, bagi tips dong Kak, gimana memanage ininya, bajunya ya. Iya benar Oke. banget ya, apalagi dengan kesibukan yang luar biasa ya. Ini ada tips nggak buat kita yang berhijab ini agar selalu tampil cantik tapi tetap sopan begitu, antara warna-warnanya juga Kak, bagi tips dong. Oke, tips mix and match baju kita sehari-hari. Tergantung kemana occasion kita mau pergi, kita mau acara kemana. Misalkan memang acaranya casual, jadi kita pakai baju mungkin yang memang warna-warnanya tone down, atau memang kalau kita moodnya memang kayak lagi agak, aduh kayaknya aku tuh memang lagi agak ngerasa capek atau apa gitu ya, coba mix and match pakaian-pakaian yang lebih colorful atau lebih berwarna. Seperti kayak gini, aku sekarang atasannya pakai orange, itu merubah banget mood kita jadi kayak lebih semangat gitu, mood kita tuh jadi kayak lebih happy gitu. Dan kalau buat ibu-ibu supaya gimana caranya kok gayanya nggak gitu aja, kita tuh punya kebiasaan membeli suatu produk atau suatu barang yang modelnya pasti kayak gitu terus gitu. Nah coba deh, misalkan nih sekarang lagi di Bawana series ini dia ada model-model apa, yang ini pasti aku udah punya yang kayak gini-gini. Coba deh bikin sesuatu, beli tuh yang memang mungkin kita belum punya gitu, yang kita belum punya, supaya benar-benar kelihatan ketika kita pakai baju tuh benar-benar gayanya tuh nggak kayak gitu-gitu aja. Dan misalkan nih aku sekarang pakai Bawana series, ini kan ada kayak kantongnya kayak gini gitu kan, kelihatan nggak? Ya, Tuh, bisa ada ditunjukkan kantong Kak ini, ya Caca, kan? mungkin berdiri begitu ya. Udah, ini aku tuh udah berdiri. Oh ya, Oh, iya. di sini jaringannya agak terputus, belum Maaf, sampai. IT ini ada apa ya gitu. layarnya ya? Mungkin bisa ditambahin dengan vas, mungkin bisa ditambahin dengan pakaian vas gitu buat nutupin. Kalau kita kan ibu-ibu pinggulnya suka agak gede atau lebar kan. Iya. Gitu. Jadi mix and match-nya adalah sesuaikan dari atas sama bawah itu warnanya jangan terlalu nabrak banget dan jangan terlalu rame gitu. Aku paling nggak suka sih kalau misalkan yang kayak terlalu rame terus terlalu yang kayak hijabnya dibelit-belit gitu, aduh pusing. Pokoknya simple dan elegan itu adalah kunci. Iya benar banget, benar banget.
Iya, jadi ini dress yang dipakai ini dress Kanza ya Mbak Neni ya? Kansa series sama kayak aku, Ya masih warna diskon sage loh. green. Jangan lupa jadi 295.500 untuk hari Iya, ini yang betul dipakai Kak Caca banget. tadi ya. Iya, berarti intinya harus berani tampil beda. Tapi tetap simple dan elegan. Iya, betul Itu banget. tips dari Kak Caca ya. Oke, sebelum kita berakhir acara yang virtual, yuk kita on cam dulu semua, kita foto screen yuk. Yuk yang apa namanya, yang di virtual Zoom, baik di virtual Zoom sama di sini, yuk semua on cam dulu. Kita akan screen foto bersama Kak Caca Federica dan Kak Juwita Asmara. Ya, nggak setiap hari kita bisa foto dengan Kak Caca betul ya. banget, untuk kenang-kenangan nih. Yuk Ya. semuanya di on cam dulu ya. Benerin kerudungnya dulu. Yuk, benerin kerudungnya dulu. Kita mau screenshot Lipstikan sama-sama dulu ya. boleh, bedakan dulu boleh. Yuk kita screen dulu yuk. Dengan Oke. semua peserta ya. Kita foto bersama Kak Juwita Asmara dan Kak Caca Federica. Caca udah? Kak Caca sudah on? Udah on, Kak Juwita oke. Oke. Yuk. Ya. ID siap ya. Ada berapa slide? Ada 4 slide, jadi harap sabar ya. Lumayan nih ya, alhamdulillah pesertanya luar biasa. Alhamdulillah, Masya Kak Allah, Caca, Kak. Masya Allah banget nih, makasih banget nih pesertanya berubul-berubul dan kita kayak overload karena memang sebenarnya aku batasin 50 sebenarnya, tapi alhamdulillah memang rezeki. Jadi Sampai rezeki itu 4 harus slide. uang ya. Iya benar. Jadi rezeki itu adalah teman, rezeki itu Ilmu adalah terutama semuanya. Mbak Bener, Neni. ilmu banget Ilmu. hari ini Kita gitu open ya. mind banget loh dari Kak Caca tadi, dari Kak Juwita, memotivasi kita perempuan satu dengan yang lainnya. Oke, yuk kita siap untuk fotonya. Kita hitung ya. Oke, dihitung ya IT ada berapa slide ya, kalau udah bilang ya. Oh sebentar. Sudah? Oke, siap. Boleh bergaya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, yang selanjutnya. 1, 2, 3, cheese. Slide ketiga. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3, cheese. Ya, slide terakhir mana ini? Iya, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, yang keempat slide yang ada di sini IT, yang ada di ruangan. Oke, yuk yang ada di ruangan kita foto dulu. Yang ada di ruangan mungkin nggak usah lepas masker ya. Jadi yang di sini aja yang tanpa masker. Nanti kalau kita ke sana harus pakai masker ya. Oke, yang ada di sini yuk kita foto bersama. Sudah siap IT? Satu, dua, tiga. Oke. Alhamdulillah, wa syukurillah Alhamdulillah Mbak Neni. ya. Acara hari ini sudah berjalan dengan lancar tanpa Kak kurang Caca jangan apapun. kapok ya. Kak Caca, Enggak dong, masa kapok. Datang ke Salatiga dong Kak, kalau misal luang waktunya, kami akan senang sekali loh Iya, aku suka aku berbincang-bincang. berapa kali ke Salatiga. udah berapa kali Kak? Wah, udah berapa kali, dari kecil kan juga sering. Iya ya, aslinya iya tuh ya? Semarang sama Jogja ya. Iya, Solo. Gitu. Enggak, Solo mamaku Solo. Semarang. Solo, berarti papaku sama Solo, dengan tapi Kak aku Juwita lahir di ya? Jakarta. Iya, Iya, Kak Juwita kita. aslinya Magelang. Aslinya Magelang, tapi Iya. sekarang tinggal di Solo. Ya, Keren alhamdulillah banget hari keren ini, cepet banget Kita ya kasih hari ini aplaus ya. bersama ya Iya. untuk Kak Juwita dan Kak Caca ya. Tepuk tangan lagi untuk Kak Caca Federica dan Kak Juwita Asmara. Dia Juwita, Iya. makasih banget ya. Iya, Ditunggu sama-sama. next photoshootnya. Job kerja lagi. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Iya Teman-teman nih. semuanya, aduh sedih ya. Sebenarnya Iya. masih pengen Masih banyak pengen ngobrol. banget ya, pengen ngobrol-ngobrol banget ya tentang wanita-wanita produktif ya. Dan Keren-keren jangan deh. lupa promo menarik hari ini berlaku 1 kali 24 jam Kak Neni. Iya,
berlaku untuk 1 kali 24 jam. Oh, enggak, kalau untuk promonya Mbak Wana masih berlaku. Oh, masih ya? Masih berlaku untuk promonya. Jadi 320 menjadi 295, 500. Dan rate-nya dari 275 menjadi Rp205.000. Dan ini recommended banget ini tuniknya. Dipakai di rumah maupun di luar tuh langsung cantik. Nggak endorse loh ya. Oh, Oke. harapan saya endorse ini. Iya, kita masih tunggu kontaknya nanti dari para teman-teman yang mau beli langsung ke kita. Dan juga jangan lupa dapat goodie bag semua loh teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Oh ya. iya, ada yang spesial sebenarnya hari ini, bulan September ini adalah bulan kelahiranku. Maka dari itu aku tuh pengen banget ngadain acara ini. Selain ngadain acara, aku juga pengen sedekah, pengen amal gitu ya. Masya Karena Allah. memang masih banyak dosa nih. Ah. Jadi dengan adanya bagi-bagi goodie bag ya mungkin tidak bermakna banget, tapi setidaknya bisalah dipakai kayak gitu ya. Ya, jadi Gitu. goodie bag ini juga salah satu, bukan ini ya, yang kita nggak perlu ngado ya, justru yang Iya. ulang tahun yang ngasih kado ya. Ya ini nggak ya. apa-apa, biar rezekiku tambah banyak. Amin ya robbal alamin. Amin. Tapi ya benar Rob. Mbak Neni ini sungguh inspiratif ya, dia memang dermawan dari dulu. Jadi itu hadiah dari Mbak Neni untuk semua peserta yang sudah menyaksikan acara virtual launching ini sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak salah kata ya. Mbak Neni Ya. ada mungkin yang mau disampaikan? Oh iya, satu dong Kak Caca sama Kak Juwita, tips dong. Tips satu, pesan dan kesan untuk teman-teman semua. Ini rata-rata teman-temannya, ini rata-rata wanita Kak Caca. Dan Iya. ini banyak mitra Kak Caca. Jadi ibu-ibu mitra Hanum gitu. Saran dan apa namanya? Saran dan ininya ya. Jadi untuk biar lebih semangat ini Iya, para mitra Hanum Rahmadianti nih Kak nih. Dari beberapa kota di Mau aku sini. dulu atau Juwita dulu, silakan. Oke Kak Kak Caca Juwita. Oh, saya. Iya. Tips dari aku, jangan nyerah, tetap semangat. Walaupun kita lagi pandemi kayak gini, kita harus tetap semangat membangun usaha kita. Terus aku punya motto, Asik. Semangat. Ya, jangan nyerah ya. Oke, untuk Mau dari ada Kak Caca. menyerah berarti menerima bahwa kamu lelah, tetapi untuk beristirahat dan mencoba lagi adalah tanda sebuah tekad. Semangat! Wow, keren, Masya luar Allah, biasa. ya, keren banget ya. Masya Allah. Karena emang dunia fashion ini sedang betul-betul Iya betul banget, aku nggak salah untuk dikelilingi orang-orang yang hebat, wanita-wanita yang hebat, berenergi gitu ya. positif ya. Iya, jadi energi positifnya juga hebat dong Iya, ya. Masya Allah, aduh sayang banget ya acaranya sudah mau selesai. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Caca Federica, untuk Dek Juwita, I love you all, sehat-sehat selalu, salam untuk keluarga. Terima kasih untuk teman-teman virtual, ya Allah ini nggak bisa disebutin semuanya, ada kepala direktur politeknik semuanya. Iya. Ada coachku juga yang ada di sini, Mas Auf, Mas Aryo, halo, ya Allah nggak bisa disebutin semuanya. Teman-teman mitra, agen, reseller, officer cabang semuanya di sini. Terima kasih selalu, semangat, konsisten, fokus. Intinya seperti itu. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Iya, terima kasih untuk hari semuanya. ini. Kami pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tambah sukses ya, insya Allah berkah usahanya pokoknya. Insya Allah selamat semuanya dunia akhirat. Dadah. Amin ya robbal alamin. Amin. Begitu juga Kak Caca ya, jaga kesehatan selalu Kak. Salam buat Thank Kasia you, ya. bye, Dek Juwita, hati-hati ya. Terima kasih. Oke, teman-teman yang ada di offline nih sekarang nih. Memang selamat siang. Assalamualaikum. Memang dibikin seperti ini karena ini masih efek PPKM. Apalagi nanti kita live ya. Oh ya, Zulfa tolong live-nya di close ya. Jadi memang harus seperti ini ya teman-teman ya. Kita harus bagi waktu antara virtual dengan yang tatap muka nih. Karena Ya. sebenarnya untuk tatap muka memang terbatasi sekali ya untuk tamu undangannya. Karena efek Teman-teman PPKM ya. sambil santai-santai. Terima kasih semuanya yang sudah Terima kasih datang untuk menyaksikan kehadiran sampai hari selesai. ini. Memang kita setting, kita sapa dulu yang virtual, baru kita akan sapa yang offline gitu ya. Karena apa? Kita nanti pada saat ini launching di on, kita
kelihatan apa ya, gemuk ya gitu ya, karena memang tidak boleh kan ya untuk ngadain acara yang rame-rame gitu ya dengan kondisi yang seperti ini. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, cuma tidak boleh banyak-banyak gitu ya. Aku pengen kenal satu-satu Iya dong, dong. karena ditutup jadi nggak kelihatan gitu ya. Serius deh. Boleh Ini dong pecinta modest fashion juga loh semuanya Iya loh. dong, pecinta modest fashion Di juga sini ya. juga ada flash sale untuk yang datang langsung ke sini ya. Kita diskon banyak ya untuk Iya. produk-produk dari Betul Hanum ya. banget, betul banget, diskon banyak-banyak pokoknya. Aku mau kenalan dulu biar saling kenal dan saling sapa gitu ya. Aduh, dimulai dari mana ya ini ya? Dimulai dari mana ya Kak Predi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. mau mengucapkan selamat dulu buat Mbak Neni. Selamat ya. Senang banget ya pasti ya launching produk baru. Senang juga sih dok, bikin lagi ya. Oh deg-degan. Iya, karena pada saat launching itu aku harus juga lihat sikon ya. Iya, betul banget. Apalagi sekarang tuh nggak gampang kan ya kita mau ngadain acara kayak gitu-gitu, nggak gampang banget dan harus ya gitulah. Tapi emang terasa banget lah gitu. Aku udah Terasa banget ya. Aku Maksudnya tahu lah ngerasain dokter sendiri, juga tahu pelaku lah. bisnis. Iya rasanya gimana deg-degan ya. Selamat dulu. Terus saya perkenalkan, saya Siti dari Salatiga. Oke, dokter Fikih ya. Oke, dokter. Mungkin yang asli Salatiga udah tahu ya, dokter Fikih ini mempunyai klinik skincare gitu ya. Oke, lanjut. Dokter Fikih, monggo silahkan, aku manut yang mana. Kita tak kenal maka tak sayang, karena ada yang jauh-jauh gitu ya, dari Semarang. Terus ada yang dari Puntang. Ada yang dari mana lagi? Ambarawa, kayak gitu ya. Ini nih. Tadi infonya belum lengkap loh Ibu Dokter. Untuk skincare-nya di mana ini? Mungkin teman-teman bisa di Skincare-nya di Salatiga, Lavender Skincare Kembang Arum Salatiga. Kalau mungkin ada yang mau perawatan boleh bisa langsung konsultasi langsung boleh. nama skincare-nya apa, Dokter? Lavender ya? Oh iya iya iya. Iya. Yang di dekat Pinok Cafe itu ya. Oke, banyak promo juga ya Dokter ya. Ya teman-teman yang mau skincarean di sana bisa langsung kontak dengan Dokter Siti. Oh iya. Terima kasih. Untuk yang kedua ini teman saya, Mbak Neni. Temennya Mbak Neni juga ya. Tadi sebenarnya bisa komunikasi langsung dengan Siti saya. Mbak Ike itu dulunya ajudan langsung dari buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buka masker sebentar biar kenal ya. Betul. Iya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Ineke Meilana, panggilannya Ike. Saya asli dari Salatiga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Mbak Neni beserta teman-teman dari Hanum yang sudah mengundang saya untuk hadir di acara ini. Saya ngerasa senang banget sih, maksudnya bisa dapat salah satu kuota untuk datang ke sini. Terus selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Mbak Neni atas launching produknya, produk bawaannya ini. Semoga ke depan semakin sukses, Amin. ya semakin berkembang dan Amin. muncul produk-produk yang lain yang lebih bagus lagi. Amin. 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 Mungkin ini perkenalan singkat dari saya. Terima kasih buat kesempatannya. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mbak Neni sudah memberikan kesempatan untuk kita hadir di sini. Saya Dewi Dianum, Dewi. Saya mengucapkan selamat bawanya. Sama-sama. Mbak Preti itu yang di depan Mbak Preti itu jauh loh itu. Ini yang di depan Mbak Preti itu jauh dari Semarang itu. Iya itu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Amin. Amin, amin, amin. Kita termasuk perjuangan ya. Dampak pandemi dunia fashion tahu ya. Kalau yang tengah ini kayaknya Mitra. Iya, kayaknya loh. Ini Mitra Officer Cabang Salatiga. Wah, keren. Mitra Officer Cabang Salatiga. Officer cabangnya mana coba? Officer cabangnya. Oh, officer cabangnya. Agennya? Oke, wus, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, tadi satu RSU baru kenal di sini ya. Tuh, Masya Allah. Ternyata satu RSU loh. Jarang ketemu ya Mbak ya. Itu semua RSU Mbak Ike.